Terima kasih Bapak Ketua Komisi 11 dan para Wakil Ketua serta para anggota Komisi 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, sesuai dengan undangan dari DPR Komisi 11 untuk kami menyampaikan perkembangan perekonomian terkini dan juga realisasi APBN Triwulan 1. Namun karena Triwulan 1 belum selesai, nanti yang kami sampaikan adalah sampai dengan untuk postur 15 Maret dan untuk beberapa pos belanja kita sampaikan sampai dengan Februari. Kami akan menyampaikan dua bagian, yaitu mengenai perkembangan perekonomian terkini yang memang sangat dinamis, dan yang bagian kedua tentang APBN 2024 realisasi. Izinkan kami memulai dengan perkembangan perekonomian terkini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kita memahami dan terus mengikuti bahwa ketidakpastian ekonomi global dan risikonya masih sangat tinggi. Ini terlihat dari berbagai news yang kita bisa lihat. Pertama, mengenai kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lama yang dilakukan oleh negara maju, terutama Amerika Serikat. Kita lihat headline news dalam hari-hari ini, Federal Reserve will keep rates high for longer than market anticipate. Artinya market tadinya berharap akan ada penurunan dalam waktu yang segera, namun ternyata tanda-tandanya masih akan dalam kondisi keep rates high atau mengelola atau menjaga suku bunganya tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini artinya likuiditas global masih akan ketat dan aliran dana portfolio ke negara-negara emerging termasuk ke Indonesia nanti akan terpengaruh atau terjadi aliran dana yang cenderung keluar. Ini tentu akan menekan beban biaya bunga karena kemudian yield dari suku bunga surat berharga juga akan terpengaruh oleh aliran modal tersebut dan juga terpengaruh kepada nilai tukar terhadap negara-negara tersebut. Yang kedua, tensi geopolitik yang meningkat. Kita lihat instability karena geopolitik ini memberikan suatu ketidakpastian terhadap berbagai kebijakan ekonomi, keuangan, perdagangan. Proteksionisme makin tinggi, investasi akan terdisrupsi, dan ini tentu akan mempengaruhi terhadap kinerja dari perekonomian global dan negara-negara yang akan terpengaruh. Ketiga, kita juga lihat digitalisasi, climate change, dan demografi, kecenderungan terjadinya aging population, terutama di negara-negara maju. Ini akan memberikan dampak yang sangat disruptif. Digital, teknologi terutama perkembangan dari artificial intelligence sekarang sudah dianggap sebagai the top 2 atau the second highest global risk. Kemudian climate change dianggap sebagai risiko paling atas dari global, dan juga populasi yang semakin menua. Ini yang akan juga menimbulkan dampak terhadap kinerja perekonomian. Pemulihan ekonomi global dengan konteks yang tadi telah saya sampaikan cenderung menjadi lemah dan tingkat inflasi masih belum menurun kepada pasca sebelum terjadinya spike atau kenaikan yang tinggi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi global baik dari IMF maupun World Bank menunjukkan tahun 2024 ada di 2,4% untuk Bank Dunia dan IMF 3,1%. Ini untuk Bank Dunia lebih lemah, sedangkan IMF sama. Untuk 2025 sedikit membaik, tapi seperti biasa dulu juga IMF World Bank membuat proyeksi 2024 membaik, namun kemudian direvisi ke bawah. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi negara utama Indonesia dan tahun 2023, yaitu yang garis biru tua, terlihat hanya 4 negara di charts ini yang punya pertumbuhan di atas 5%. Filipina, Indonesia, dan Cina untuk yang tahun 2023. Untuk 2024 ini kita lihat India, Filipina, Vietnam, dan Indonesia yang di atas 5%. Jadi kita lihat memang Indonesia tetap konstan di sekitar
5% atau sedikit di atas, sedangkan negara-negara lain mungkin cukup struggle untuk bisa mencapai level itu atau memaintain level itu. Pemulihan ekonomi dari sisi kegiatan manufaktur juga masih sangat-sangat terbatas. 43,5% dari negara yang disurvei semuanya masih dalam kondisi PMI-nya kondisinya kontraktif. Sedangkan 8,7% dalam hal ini yang mengalami pemulihan. 47,8% dalam posisi PMI yang ekspansif, termasuk Indonesia dalam hal ini. Indonesia selalu masih konsisten berada pada zona ekspansif, yaitu di atas 50. Sementara banyak negara yang sudah semenjak tahun 2023 pertengahan tahun PMI-nya menurun di zona kontraktif. Ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian global yang lemah sudah terjadi sejak tahun lalu dan masih berlangsung sampai dengan kuartal pertama tahun 2024. Faktor kedua yaitu dari sisi harga komoditas yang selama ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia masih sangat fluktuatif meskipun cenderung turun, tapi ada beberapa yang exception mengalami kenaikan. Minyak dalam hal ini sempat mengalami penurunan tajam, kemudian karena yang terjadi di dalam OPEC maupun apa yang terjadi di dalam konflik yang ada di Timur Tengah telah menyebabkan kenaikan dan ketidakpastian. Dari sisi batubara kita melihat penurunan yang sangat tajam, yaitu 10% menurun dibandingkan dari Januari. Jadi ini year to date. Kalau dari tahun lalu mungkin lebih tajam lagi penurunannya. Untuk harga pangan kita mengalami kenaikan karena ternyata perang Ukraina bukannya menurun, deeskalasi, tapi justru mengalami kenaikan tensinya. Dan untuk CPO kita meskipun agak recover, year to date-nya tumbuh 15%, tapi dari sisi level dibandingkan tahun 2022 ini adalah korektif di bawah 1000. Jadi kita melihat bahwa harga komoditas masih berada di level relatif rendah meskipun fluktuatif. Tadi telah saya sampaikan bahwa Federal Reserve masih akan menjaga suku bunganya pada level yang tinggi. Ini adalah suku bunga tertinggi dalam 23 tahun yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pengaruhnya tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia. Yang remarkable atau yang dalam hal ini membuat situasi menjadi tidak pasti adalah perekonomian Amerika dengan kenaikan suku bunga yang sangat tajam dalam waktu cepat ternyata belum mendingin, jadi masih cukup kuat dan inflasinya pun masih stubborn high. Ini yang menyebabkan mungkin penurunan suku bunga Fed Fund Rate itu masih akan sangat terbatas terjadi pada semester kedua di 2024. Kalau kita bicara mengenai pengamat atau banyak sekali analis memperkirakan penurunan mungkin sekarang hanya sekitar 1 atau bahkan hanya maksimal 2 kali. Sebagian negara berkembang menghadapi situasi seperti itu masih dalam situasi ekonomi, fiskal dan moneternya tidak bagus. Kalau kita lihat di sini, ini supaya untuk memberikan kenapa kita membuat dua right hand dan left hand, karena Turki dalam situasi yang sangat berbeda. Saat ini Turki mengalami policy rate-nya di 45%. Kemarin kami ketemu dengan Menteri Keuangan Turki di G20 dan beliau bercerita, Menteri Simsek cerita betapa sangat sulitnya untuk mengembalikan apa yang disebut stabilitas karena inflasi di Turki sudah running very high, bahkan sempat mencapai 80%. Jadi dikenaikan dari suku bunganya di 45% itu adalah suatu yang sangat memberatkan terhadap perekonomiannya. Meskipun Turki diuntungkan dari sisi militer ekspornya karena permintaan terhadap barang-barang militer dengan konflik dan geopolitical itu ternyata cukup bisa memberikan bantuan terhadap perekonomian Turki. Kita lihat negara emerging lain yang relatif normal, bahkan seperti Nigeria, posisi policy rate-nya sudah di atas 20%, yaitu 22. Ini juga sekali lagi menunjukkan inflasinya spike tinggi, nilai tukar rendah,
atau melemah sangat tajam dan menyebabkan imported inflation. Brazil yang menjadi tuan rumah G20 policy rate-nya masih double digit di 11,2. Kemudian Afrika Selatan dalam hal ini juga policy rate-nya di 8,25. Kalau kita lihat dengan kecenderungan suku bunga tinggi pasti menekan yield dari surat berharga negara mereka. Afrika Selatan sekarang untuk 10 tahun bondnya harus membayar double digit di 10,1, Brasil di 10,7. Kita lihat Afrika Selatan itu double B minus ratingnya, sedangkan Brasil triple B minus sama-sama membayar 10% untuk di atas 10% untuk 10 tahun bondsnya. Sedangkan Nigeria yang B minus dalam hal ini dia membayar untuk utang 10 tahunnya 18,4% bunganya, dan Turki tadi yang dengan policy rate 45 untuk mengeluarkan surat utang 10 tahun mereka harus membayar 26,2%. Ini yang menyebabkan sekarang Turki juga mulai ingin meminjam lagi ke ke lembaga-lembaga multilateral yang tentu suku bunganya lebih rendah dari suku bunga yang diisu di market. Ini yang menggambarkan bahwa situasi dunia memang masih sangat bergejolak dan dampaknya juga terhadap negara-negara emerging dan developing itu tidak mudah. Banyak mereka yang either growth-nya melemah, inflasinya meningkat, suku bunganya melonjak tinggi dan nilai tukarnya tertekan. Jadi makro stability-nya kompromis dalam hal ini. Growth melemah, inflasi tinggi, nilai tukar melemah dan suku bunga dari surat utangnya melonjak sangat tinggi. Nah, situasi yang tidak mudah ini terjadi sepanjang tahun 2023 dan sampai 2024 ini masih berlangsung. Di tengah situasi dan gejolak ini Indonesia masih sangat resilient. Growth-nya tetap steady di sekitar 5. Meskipun kita juga melihat adanya tekanan-tekanan yang terjadi. Nanti kita akan lihat beberapa komponen dari agregat demand-nya. Tapi kalau kita lihat di sini agregat demand konsumsi kita masih terpelihara di sekitar 4,8 mendekati 5%. Investasi sudah mulai pulih di 4,4 untuk tahun 2023. Konsumsi pemerintah memberikan dukungan yang cukup tinggi, kemudian untuk ekspor mengalami koreksi seperti dengan perlemahan ekonomi dan permintaan dunia, hanya tumbuh tipis di 1,3 dan import kita bahkan negatif growth di 1,6. Dari sisi produksi, kita lihat manufacture masih memberikan, dan ini adalah kontributor pajak kita yang terbesar, tumbuh di 4,64, perdagangan dalam hal ini 4,85. Beberapa sektor yang mengalami scarring effect karena pandemi dan kemudian disrupsi sekarang juga sudah mulai pulih seperti transportasi yang tumbuh double digit di 13,9, informasi komunikasi 7,58, jasa keuangan di 4,77. Konstruksi juga kita lihat cukup baik dengan pemulihan pertumbuhan mendekati 5%. Jadi kalau kita lihat komposisi baik supply demand dan kita lihat overall growth ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022-2023 dan kita harapkan sampai kuartal 1 2024 itu masih stabil di 5%. Ini adalah capaian yang sangat luar biasa karena environment globalnya tadi saya sampaikan sangat tidak mudah. Kita meskipun memiliki inflasi headline yang cukup rendah, namun kita juga tetap waspada terhadap komponen inflasi terutama dari faktor pangan. Kita lihat dari kecenderungan volatile food kita yang memberikan kontribusi kepada inflasi ini harus dilihat. Baik karena faktor musim seperti El Nino yang terjadi climate change dan juga dari faktor permintaan yang harus kita antisipasi karena harga makanan akan sangat menentukan sekali terhadap kemiskinan dan pemerintah ingin mencapai kemiskinan ekstrim 0% pada akhir tahun 2024. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Meskipun headline inflation dan terutama juga core inflationnya masih relatif rendah. Namun kita lihat dan harus mewaspadai terhadap komponen inflasi yang berasal dari pangan yang pasti akan menggerus terutama kelompok paling miskin. Ini yang harus kita lihat terhadap tujuan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan terutama ekstrim pada level mendekati 0%. Harga beras yang meningkat ini telah menjadi perhatian
dan bahkan tadi juga sedang dirapatkan oleh Bapak Presiden, yang menggambarkan juga bahwa kenaikan dari harga beras baik karena pupuk juga harganya melonjak dengan adanya perang Ukraina dan juga nilai tukar dalam hal ini yang mengalami perubahan, dan juga dari sisi faktor musim yang menjadi faktor penentu terhadap produksi beras di dalam negeri dan secara global. Pemerintah telah melakukan langkah dengan pengadaan beras luar negeri melalui import dan juga melakukan stabilisasi melalui intervensi dari distribusi harga pangan terutama beras. Kita juga melihat bahwa rembesan dari faktor global terlihat di neraca perdagangan Indonesia. Meskipun Indonesia masih mencatatkan surplus yaitu sebesar 2,87 sampai dengan Februari dari sisi neraca perdagangan, ekspor dikurangi import, ekspor kita mencapai 19,3 miliar, sementara import 18,4, namun surplus dari neraca perdagangan itu jauh lebih kecil dibandingkan Januari Februari tahun lalu. Jadi telah mengalami kontraksi 6,41, masih surplus tapi menurun. Dan kita lihat juga import yang cenderung terutama pada bulan Februari mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 15,8%, sementara ekspor kita masih dalam kondisi kontraksi. Ini yang harus kita waspadai karena kalau external balance kita baik dari neraca perdagangan, kemudian transaksi berjalan, current account mengalami tekanan, pasti akan memberikan dampak ke dalam stabilitas dan dari sisi level terutama inflasi, nilai tukar, dan pada akhirnya juga kepada yield surat berharga negara. Pasar keuangan kita di tengah ketidakpastian dan dinamika yang luar biasa ini juga terlihat mengalami beberapa koreksi. Nilai tukar kita mengalami depresiasi sepanjang tahun 2023 2,59. Ini masih jauh lebih kecil dibandingkan depresiasi negara-negara emerging yang tadi saya sampaikan banyak yang mengalami tekanan jauh lebih besar. Dan sampai dengan year to date rupiah mengalami koreksi 1% dibandingkan negara-negara lain yang koreksinya mungkin mencapai di atas 2% seperti Malaysia, Brazil, Korea, bahkan Thailand, Argentina, Jepang, yen, dan Turki jelas exceptional case. Tapi semuanya negara yang relatif masih dalam situasi yang tidak mengalami krisis seperti Turki juga koreksi dari nilai tukarnya cukup tajam. Dan kita juga lihat tadi dengan capital yang cenderung sangat tight, liquidity yang tight dan capital outflow, kita juga melihat di dalam arus dana non-resident terhadap surat berharga negara kita. Meskipun kita lihat sekarang berubah, kalau kita lihat tahun 2023 yang lalu inflow untuk SBN kita cukup tinggi, sekarang kita lihat inflow dari SBN mengalami reverse menjadi outflow, sedangkan untuk saham masih mengalami positif inflow. Yield kita meskipun kita mengalami outflow yang dalam hal ini mencapai 23,3 triliun, namun relatif stabil. Ini menggambarkan bahwa kita cukup mampu untuk menciptakan stabilisasi dari yield SBN. Baik karena kita melakukan deepening seperti mengisu lebih banyak retail dan banyak yang cukup stabil untuk memegang surat berharga negara kita, maupun juga kerjasama antara kami dengan Bank Indonesia untuk melakukan berbagai langkah-langkah stabilisasi dari SBN kita. Kalau kita lihat spreadnya terhadap US Treasury 10 tahun itu juga masih relatively terjaga baik. Tadi Bapak dan Ibu sekalian lihat seperti Brazil untuk SBN local currency-nya membayarnya sudah di atas 10 padahal sama-sama triple B, mereka minus. Kalau yang lain bahkan sudah 18 seperti Nigeria atau Turki dalam hal ini. Jadi kita dengan suku bunga pada level di sekitar atau di bawah 7%, ini jauh lebih baik dari emerging yang mengalami tekanan karena situasi global. Pertumbuhan ekonomi kita masih kita jaga optimisme untuk tahun 2024 ini pada level 5,2 meskipun kita melihat downside risk-nya cukup tinggi tekanannya. Kalau kita lihat dari berbagai proyeksi dari lembaga-lembaga internasional, IMF memperkirakan tahun ini pertumbuhan Indonesia di 5%, World Bank di 4,9%, OECD di 5,1%, dan Bloomberg
konsensus forecast di 5%. Ini jelas mereka merecognize downside risk dan terlihat forecast proyeksinya lebih rendah dari asumsi APBN kita yang di 5,2%. Tahun depan juga masih belum membaik kalau kita lihat outlook-nya dari lembaga-lembaga internasional masih di sekitar 5 atau bahkan slightly di bawah 5. Maka ini adalah satu yang perlu untuk kita terus jaga, baik optimism tapi juga ada sense of realism dari sisi optimisme kita. Kalau dari sisi asumsi makro kita lihat bahwa untuk inflasi kita year to date mengalami 2,75 year on year maksud saya, dibandingkan asumsi kita yang 2,8. Nilai tukar kita seperti tadi saya lihat karena masih higher for longer dan relatif sudah lebih dari 1 tahun untuk higher rate ini, kita lihat nilai tukar kita pada level 15.645 ribu rupiah per US dollar year to date. Ini lebih tinggi dari asumsi kita di 15.000. Untuk end of period posisinya di 15.723 rupiah per dolar. Suku bunga SBN kita 10 tahun di 6,64%. Ini lebih rendah dari asumsi APBN dan lebih rendah bahkan dari realisasi tahun 2023. Kita berharap bahwa ini akan tetap terjaga dengan tentu saja outlook fiskal yang harus tetap terjaga stabil dan kredibel yang akan memberikan fondasi bagi stabilitas suku bunga kita. Harga minyak kita dalam hal ini sampai dengan saat ini di 78,61 lebih rendah dari asumsi APBN, lifting minyak juga lebih rendah dari APBN, 532.000 barel per hari dibandingkan asumsi 635. Sedangkan lifting gas di 930.000 di bawah 1.033.000 barel setara barel minyak per hari. Kami akan masuk kepada realisasi APBN dengan tadi yang telah kami sampaikan, dinamika global, volatilitas harga, dan di sisi lain APBN merupakan instrumen yang sangat penting tetap untuk mencapai dan melaksanakan agenda pembangunan kita seperti penurunan kemiskinan, stunting, dan juga untuk beberapa program seperti pembangunan IKN dan bahkan program prioritas seperti pelaksanaan pemilu 2024. Ini menjadi salah satu instrumen yang sangat diandalkan. Dan APBN harus tetap melakukan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi di tengah berbagai ketidakpastian dan gejolak serta dinamika yang kita hadapi. Ini artinya kita tidak boleh give up terhadap fungsi yang memang diamanatkan kepada instrumen fiskal ini. Sampai dengan 15 Maret APBN kita posturnya adalah sebagai berikut, ada di dalam kotak yang titik-titik merah. Kami sengaja untuk memberikan 15 Maret karena yang sampai dengan 29 Februari telah kami sampaikan kepada publik pada pertengahan Maret yang lalu. Sedangkan untuk 15 Maret ini adalah angka yang belum publish dan memang ini adalah angka terbaru yang kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 11. Pendapatan negara kita mencapai 493,2 triliun. Ini naik 93 triliun dari realisasi akhir bulan kemarin. Namun kalau dibandingkan tahun lalu ini mengalami kontraksi 5,4%. Kita telah mencapai 17,6% dari target tahun ini. Dari sisi penerimaan pajak 342,9 triliun atau 17,2% dari target APBN tahun ini. Dibandingkan tahun lalu penerimaan pajak ini kontraksi 3,7%. Untuk kepabeanan dan cukai terkumpul 56,5 triliun atau 17,6% dari target tahun ini. Ini juga masih mengalami kontraksi 3,2% dari penerimaan tahun lalu. PNBP kita terkumpul 93,5 triliun rupiah atau 19% dari total target dan ini berarti mengalami penurunan 12,3% dari penerimaan hingga pertengahan Maret dibandingkan tahun lalu. Jadi dalam hal ini pendapatan negara hingga 2,5 bulan atau dalam hal ini pelaksanaan APBN 2024 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023.
Untuk belanja negara sampai dengan 15 Maret telah terbelanjakan 470,3 triliun rupiah. Ini artinya 14% dari belanja negara sudah terrealisir atau tumbuh 18%. Belanja pemerintah pusat dalam hal ini mencapai 328,9 triliun atau 13,3%, tumbuh 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama kalau kita lihat untuk belanja KL 165,4 triliun atau 15,2%, tumbuh 24,5%. Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena pemilu yang terjadi di bulan Februari, jadi banyak belanja untuk pelaksanaan pemilu. Memang kalau dibandingkan tahun lalu Januari Februari karena tidak ada pemilu sehingga kelihatan ada kenaikan belanja untuk KL. Untuk belanja non KL ada 163,4 triliun atau 11,9% dari total belanja non KL atau tumbuh 10,4%. Transfer ke daerah sudah dilaksanakan 141,4 triliun atau dalam hal ini 16,5% dari total transfer. Dalam hal ini terjadi kenaikan transfer hingga 20,5% dibandingkan realisasi hingga pertengahan Maret tahun lalu. Total dari postur APBN kita, keseimbangan primer kita masih mengalami surplus, yaitu 132,1 triliun. Ini berarti terjadi penurunan dari sisi surplus keseimbangan primer. Tahun lalu sampai dengan 15 Maret surplusnya di 213 triliun untuk keseimbangan primer. Total postur APBN hingga 15 Maret surplus 22,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu yang surplusnya 122,9, ini penurunan cukup tajam. Tapi kita masih cukup surplus sampai dengan 15 Maret. Sehingga kita lihat terhadap persentase GDP adalah sekitar 0,1% dari GDP. Sampai dengan pertengahan Maret, kita telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar 72,5 triliun rupiah. Ini 13,9% dari postur APBN. Masih terdapat silpa 95,3 karena kita tetap melakukan issuance SBN. Kita nggak menunggu sampai defisit dulu baru mengisu SBN karena nanti akan mengalami dinamika market yang tidak memberikan dampak terbaik. Jadi mungkin kalau teman-teman Bapak dan Ibu sekalian dari Komisi 11 melihatnya kenapa dalam situasi surplus kita sudah melakukan issuance, karena memang strategi issuance kita adalah untuk 1 tahun. Terutama kita akan sangat opportunistic dan pragmatis. Melihat situasi market, kita memanfaatkan kondisi market terutama dengan narasi APBN kita yang tetap stabil dan kredibel. Ini membuat kita mampu untuk mendapatkan surat berharga negara dengan yield yang relatif kompetitif yang seperti terlihat pada chart sebelumnya yang telah saya sampaikan. Penerimaan pajak kita dan mulai sekarang saya menggunakan sampai dengan Februari karena nanti kita akan membuat keseluruhan Maret dan nanti akan disampaikan juga ke publik. Jadi untuk ini semuanya dari mulai halaman ini kami menggunakan sampai dengan akhir Februari. Penerimaan pajak tadi sampai dengan akhir Februari 269. Kalau kita lihat PPh non migas 13,8% sudah tercapai atau 147,26 triliun. Untuk PPNBM itu 13,37 dari target sudah terkumpul atau 108,48 triliun. PBB 2 triliun ini 5,37% dari target dan PPh migas di 11,25 atau 14,73%. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, kita masih cukup punya harapan bahwa penerimaan pajak secara bruto itu trennya masih positif, yaitu yang garis titik-titik itu. Dan ini menggambarkan bahwa kita masih punya harapan bahwa perekonomian kita masih berdegup baik dan stabil dan relatif positif, dan ini mengkontribusikan pada penerimaan pajak. Bulan Februari ini penerimaan kita lebih rendah dibandingkan dari penerimaan Januari karena pada bulan Januari ini ada bonus efek libur Nataru yang tidak ada di bulan Februari.
Sedangkan untuk penerimaan 2024 ini dibandingkan tahun 2023 secara bruto masih lebih tinggi. Secara bruto itu berarti belum ada restitusi dan lain-lain. Penerimaan pajak berdasarkan aktivitas, kalau kita lihat PPh 21 kita masih relatif sangat baik. Ini artinya tenaga kerja apakah ada penciptaan kesempatan kerja baru yang kemudian mereka membayar pajak PPh 21 atau juga para pekerja mendapatkan kenaikan gaji dan kemudian PPh 21 yang dibayarkan menjadi lebih tinggi atau kombinasi dari keduanya. Tapi semuanya di PPh 21 itu menggambarkan tren yang cukup positif. Ini yang menggambarkan bahwa adanya perekonomian yang relatif stabil positif. PPN dalam negeri kita yang sebelah kiri bawah, kalau dilihat dari slope-nya atau kemiringannya itu jauh lebih tajam adanya perbaikan. Kalau kita lihat dari 2021 ke 2024 levelnya dari 31,3 triliun ke 48,2 dengan tren positif. Demikian juga untuk PPh badan kita juga lihat masih trennya slope-nya adalah ke kanan positif. Ini menggambarkan bahwa PPh badan masih memberikan sinyal bahwa badan usaha kita mampu untuk membayar pajak secara relatif stabil dan tumbuh positif. Untuk PPN import kita juga mengalami slope yang ke kanan atas, itu artinya masih tumbuh positif. Jadi kalau kita lihat dari slope-nya ini dari keempat kontributor terbesar dari pajak kita yaitu PPh badan, PPh 21, PPN dalam negeri dan PPN import, kita masih melihat bahwa ekonomi kita memang confirm cukup resilient. Memang tidak terjadi slope yang tajam ke atas, tapi ini menggambarkan suatu steady. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2022 dan 2023 itu penerimaan pajak kita itu melonjak tinggi, growth-nya itu double digit di atas bahkan 20 atau bahkan 30%. Jadi kita bicara tentang slope positif pada baseline yang sudah tinggi dalam 2 tahun terakhir. Ini yang mungkin perlu untuk dipahami. Karena kalau mengharapkan tumbuhnya seperti 22-23 kan juga tidak realistis. Tapi faktanya bahwa kita ada di dalam baseline yang tinggi dan masih tetap terjaga positif dengan kondisi global yang makin melemah, ini adalah sesuatu yang cukup kita syukuri dan tentu kita apresiasi. Penerimaan pajak kita kalau kita lihat adalah mencapai 43,3 untuk PPh 21. PPh 22 import 12,9, ini kontribusinya adalah di kolom yang sebelah kirinya. Tadi PPh 21 kontribusinya 16,1% terhadap total penerimaan. Untuk PPh badan 37,6. Untuk PPh OP ini karena masih belum, nanti SPT bulan Maret nanti kita perkirakan akan mengalami kenaikan pada bulan Maret pada saat SPT orang pribadi akan mulai dibayarkan. Untuk PPh final kita lihat 21,8 dan untuk PPN dalam negeri tadi yang kontribusinya sangat besar 62,6 triliun atau 23,3. Ini adalah kontributor terbesar di dalam penerimaan pajak kita. Kemudian PPN import yang mencapai 40,8. Kita lihat tentu pajak ini menggambarkan dari aktivitas ekonomi secara langsung seperti PPN. Saya tidak membicarakan tentang progresif atau regresifnya, tapi dia menggambarkan aktivitas ekonomi yang tercapture dari penerimaan perpajakannya. Kalau dilihat dari sebelah kanan, terlihat bahwa industri pengolahan kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak 26,7% atau mencapai 69,3 triliun. Perdagangan yang kedua 64,8 triliun atau 24,9%. Kemudian baru jasa keuangan asuransi 34,2 triliun di 13,2. Kita lihat untuk konstruksi sudah mulai tumbuh dengan cukup baik 14,8 dan sektor pertambangan 14,5 dengan kontribusi 5,6. Tadi transport juga sudah tumbuh dari sisi sektornya dan di sini kontribusinya 13% dan untuk informasi dan komunikasi 9,27. Ibu Bapak sekalian, mungkin kalau kita lihat kayak pertanian karena banyak diberikan atau pembebasan atau tarif 0% menyebabkan sektor pertanian yang di dalam GDP kita besar tapi tidak terrefleksikan di dalam kontribusi penerimaan perpajakan. Untuk pabean dan cukai kita lihat bea masuk 8 triliun ini 13,9%.
Pertumbuhan nilai import kita tumbuh 8,1 triliun, tarif efektifnya sebetulnya sangat rendah, hanya 1,4. Dan kurs kita tadi yang cenderung melemah mungkin juga memberi kontribusi pada penerimaan bea masuk yang menjadi relatif steady, meningkat atau cukup baik. Untuk bea keluar di 2,8 triliun, penerimaan bea keluar ini karena faktor komoditas sangat penting yang tadi telah saya sampaikan. Maka kita lihat untuk bea keluar tembaga yang share-nya 85%, sebesar 2,4 triliun itu karena kita melakukan relaksasi ekspor dari tembaga. Untuk produk sawit 13,2%, kontribusinya menyumbangkan 366 miliar. Ini karena harga sawit tadi yang cenderung terkoreksi melemah di bawah 1.000 tadi. Untuk cukai 40,7 triliun, ini 16,6% dari total target tahun ini. Cukai hasil tembakau sebesar 39,5 triliun atau 17,1% dari target APBN. Jatuh tempo awal Januari 2023 yang maju ke Desember 2024 memberikan kontribusi terhadap penerimaan cukai ini. Sedangkan untuk MMEA dan etil alkohol menyumbangkan 1,2 triliun dan 23,9 miliar sesuai dengan aktivitas di MMEA dan etil alkohol. Untuk PNBP kita yang tadi telah mencapai 79,7 triliun, ini 16,2% dari target APBN. Agak lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 86 triliun. Untuk SDA migas 17,8 triliun dan untuk SDA non migas 17,6 triliun, hampir sama. Tapi kita semua tahu bahwa untuk non migas ini dominasi dari batu bara sangat besar. Sehingga kalau kita lihat tadi harga batu bara terkoreksi ke bawah, dan untuk yang migas sangat tergantung kepada harga minyak yang tadi juga kelihatan harga dari ICP lebih rendah dari asumsi kita. Untuk PNBP yang lain yaitu dari kekayaan negara yang dipisahkan 6,8 triliun dari dividen, terutama dividen interim BRI yang disetorkan sebesar 6,8 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,6, ini adalah kenaikan yang cukup signifikan. PNBP lainnya 27,5 triliun terutama dari pendapatan jasa tenaga pekerjaan dan informasi dari wilayah izin usaha pertambangan. Sedangkan dari BLU 10,1 triliun atau 12% dari target, terutama dari jasa layanan rumah sakit dan jasa pendidikan. Ini sudah normalize, jadi dampak dari pandemi waktu itu yang banyak jasa rumah sakit dan jasa pendidikan terdistorsi karena kita membebaskan, sekarang sudah kembali normal. Sekarang saya akan masuk kepada belanja negara. Untuk belanja pemerintah pusat telah terrealisir 239 triliun. Ini artinya 9,7% dari pagu kita. Ada kenaikan yang sangat signifikan yaitu 31,2% dibandingkan sampai dengan Februari tahun lalu. Ini karena faktor pemilu dan juga pembagian bansos terutama yang beras pada Januari Februari yang lalu. Ini 11% dari pagu kita. Untuk belanja non KL 119,6 triliun atau 8,7 triliun dari pagu terutama untuk pembayaran subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun yang juga direalisir secara rutin. Belanja KL yang tadi 120 triliun kami breakdown sebagai berikut. Untuk belanja pegawai 35,1 triliun, ini naik tajam 18,6. Pertama tentu karena Bapak dan Ibu sekalian memahami adanya kenaikan dari gaji ASN TNI Polri 8% dan untuk pensiun 12% sesuai dengan Undang-Undang APBN. Dan juga beberapa KL mengalami kenaikan tukin, sehingga kalau kita lihat tukin naik 32%, gaji naik 12,9. Ini yang menyebabkan belanja pegawai kita Januari Februari 2024 naik tajam 18,6 dibandingkan tahun 2023.
Untuk belanja barang yang mencapai 49,4 triliun dalam hal ini juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu 84%. Kita lihat tahun 2023 juga ada kenaikan yang sangat tajam dari belanja barang, 91% bahkan. Tapi tahun ini Januari Februari belanja barang naik. Apa saja? Pertama untuk Kementerian Agama pembayaran BOS, kemudian KPU. Seperti kita ketahui karena siklus dari pemilu memang mengalami peningkatan belanja yang sangat tajam di Januari Februari untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk pembayaran honorarium badan ad hoc-nya dan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Polri 4,1 untuk operasi keamanan dan dukungan logistik, Bawaslu 3,7 untuk honorarium pengawas ad hoc dan pengawasan pemungutan suara, Kemenhan 2,4 untuk pemeliharaan perawatan dari barang-barang milik negara yaitu alutsista. Untuk belanja modal yang mencapai 12,9 triliun ini juga naik cukup tajam 24,7 dibandingkan tahun lalu yang hanya 10,4. Kalau kita lihat akselerasi dari belanja modal terutama untuk jalan irigasi dan jaringan itu 3,7 terutama PUPR. Kemudian untuk peralatan mesin 7,4 triliun terutama untuk Kemenhan dan Polri, dan untuk gedung dan bangunan 1,1 triliun untuk sarana prasarana kesehatan dan juga perumahan serta pemukiman. Ini mayoritas ada di Kementerian PUPR dan untuk Kemenkes untuk sarana prasarana kesehatan. Belanja non KL sebesar 119,6 triliun. Sampai dengan akhir Februari. Kita lihat manfaat pensiun melonjak tinggi 34 triliun atau naik 16%. Ini karena kenaikan tunjangan pensiun seperti yang diumumkan di APBN sebesar 12%. Jadi untuk Taspen 29,8 ada kenaikan 16,3% dan Asabri 4,2 triliun atau naik 14,5% dari tahun sebelumnya. Subsidi dalam hal ini mengalami penurunan 14,3 triliun, itu jauh lebih rendah 41% kontraksinya dibandingkan tahun 2023. Tentu saja dalam hal ini kalau kita lihat untuk BBM jumlah konsumsinya mengalami penurunan, LPG mengalami kenaikan 3,3% volumenya, listrik bersubsidi dari sisi jumlah pelanggannya naik 2,7%. Untuk KUR subsidinya mengalami kenaikan lonjakan yang sangat tinggi yaitu 620%, dan untuk jumlah debiturnya dalam hal ini terjadi kenaikan yaitu dari 59.000 ke hampir 709.000 dalam hal ini. Untuk pembayaran bunga utang kita untuk tahun 2024 69 triliun ini juga mengalami kenaikan cukup tajam yaitu 37%. Rata-rata dari pembayaran bunga utang sampai dengan Februari dengan tahun 2023 dalam hal ini yang 50,3 triliun. Kenaikan itu karena jumlah stok utang kita naik, jadi walaupun yieldnya tadi stabil, tapi karena jumlah stok utangnya naik, maka pembayaran bunga utangnya menjadi lebih banyak. Dan juga adanya penambahan terutama waktu kita melakukan intervensi COVID dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi. Kita akan terus menjaga dengan bunga utang, dengan stok utang yang cukup tinggi ini, maka beban bunga juga akan terlihat meskipun tadi yield kita masih relatif sangat stabil. Kami akan menyampaikan untuk beberapa belanja tematik. Untuk pendidikan 84,2 triliun ini naik 46,9. Terutama untuk KIP kuliah, Kemenak dalam hal ini gaji pengajar juga karena kenaikan tadi gaji, dan juga untuk DAU 67,3 terutama untuk earmark pendidikan, bantuan operasi sekolah dan juga bantuan operasi untuk PAUD. Ada kenaikan yang cukup tinggi terhadap kenaikan realisasi belanja pendidikan. Untuk Perlinsos dalam hal ini 37,9 triliun rupiah, ini naik 10,5%.
22,6 triliun adalah dari Kemensos, 12,8 triliun untuk penyaluran PKH rutin bagi 10 juta kelompok penerima dan kartu sembako bagi 18,7 KPM. Kemenaker dalam hal ini 87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerja bagi 10,3 juta peserta. Sedangkan BNPB 0,8 miliar untuk tanggap darurat bencana. Untuk belanja non KL Perlinsos ini terutama untuk subsidi energi 14,3 triliun dan subsidi non energi sebesar 0,4 miliar. Untuk transfer dalam bentuk bansos, bantuan langsung tunai desa mencapai 900 miliar rupiah bagi 903,9 ribu KPM. Untuk anggaran kesehatan yang mencapai 17,1 ini juga kenaikan sangat cukup tajam 31,5% dari tahun lalu Januari Februari, terutama untuk penyaluran bantuan PBI, kemudian untuk Badan POM dan untuk BKKBN, terutama untuk pembinaan bagi 1.000 keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun. Ini terutama untuk stunting. Kemudian belanja kesehatan Rumah Sakit TNI Polri mencapai 931 miliar. Belanja non KL jaminan kesehatan ASN TNI Polri 1,9 triliun dan transfer ke daerah untuk DAU Irma Kesehatan dalam hal ini untuk biaya operasi kesehatan Puskesmas, Posyandu dan BKKBN itu mencapai 3 triliun rupiah. Belanja ketahanan pangan kita juga melonjak sangat tinggi 5,2 triliun dari 3,3 triliun tahun sebelumnya, 58,7. Terutama ini untuk PUPR melakukan pembangunan bendungan untuk melanjutkan dan rehabilitasi irigasi. Kementerian Pertanian 530 miliar untuk perlindungan tanaman pangan, KKP 470 miliar dan Bapanas yang mencapai 390 miliar untuk ketersediaan stabilisasi pasokan harga pangan. Transfer kita 2 triliun terutama untuk dana desa yang berorientasi pada pertanian dan perkebunan. Anggaran bansos kita melonjak tajam dari 9,6 triliun tahun lalu ke 22,5 triliun atau naik 135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kemensos 12,8 penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan sembako untuk 18,7 penerima. Kemenkes 7,7 triliun untuk iuran PBI, Kemendikbud 900 miliar untuk program Indonesia Pintar dan Kementerian Agama 1,1 triliun untuk program Indonesia Pintar dan KIP kuliah serta BNPB 800 miliar untuk bencana. Kalau kita lihat bantuan beras dibandingkan 3 tahun berturut-turut, tahun 2022 itu 290.000 ton untuk Januari Februari. Untuk 2023 terjadi kenaikan yang sangat tajam, bantuan beras untuk 21,4 juta kelompok penerima selama 7 bulan. Tahun 2024 ini ada bantuan beras 22 juta KPM untuk 6 bulan dan realisasinya untuk triwulan 1 adalah 422.000. Ada kenaikan dibandingkan 2022 tapi dibandingkan 2023 sebenarnya tidak terlalu besar. Bantuan pangan untuk daging, ayam dan telur tahun 2022 itu diintroduce waktu harga ayam telur jatuh waktu itu. Maka dilakukan intervensi membeli ayam telur dan dibagikan kepada 683.000 kelompok keluarga penerima. Tahun 2023 sekali lagi juga dilakukan intervensi dengan 1,4 juta kelompok penerima untuk menangani balita stunting selama 6 bulan diberikan daging ayam dan telur. Untuk 2024 ini tetap sama 1,4 juta KPM untuk stunting selama 6 bulan, namun sampai dengan Februari belum terrealisir. Jadi yang baru terrealisir sebenarnya bantuan beras tadi karena memang El Nino mulai September tahun lalu sampai dengan Maret tahun ini. Untuk BLT dalam sekalian hal ini, nilainya Bu, kalau bisa Bu, bantuan beras yang terrealisasi 8 triliun Pak untuk triwulan 1.
8 triliun. Pak Isa mengatakan kalau sebelumnya belum ditagih karena masih menggunakan beras bulog. Jadi biasanya nanti sesudah diaudit kita mendapatkan tagihan. Tapi untuk bantuan beras ini anggaran 6 bulan itu 8 plus 8 jadi 16 Pak. Untuk 6 bulan. Jadi untuk triwulan 1 422.000 triliun itu adalah 8 triliun rupiah. Untuk BLT Migor dan BLT BBM itu kita introduce 2022. Waktu itu karena terjadi kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan BBM sehingga kita memperluas 20,7 juta, hampir sama dengan penerima sembako. Kemudian tahun 2023 kita mengintroduce BLT El Nino, targetnya 18,8 juta KPM. Dan tahun 2024 ini ada BLT mitigasi risiko pangan. Namun sampai sekarang BLT ini belum terrealisir. Jadi belum ada pembayaran BLT, belum ada realisasi, belum ada pembagian untuk yang 2024. Yang 2023 adalah sudah. Sama. BLT mitigasi risiko pangan belum direalisasikan, maksudnya risiko pangannya sudah berlalu? Risiko pangannya masih ada, kita melakukan bantuan beras. Tapi BLT-nya dari Kemensos sampai sekarang belum terrealisir. Jadi kami di 6 bulan ini tetap sesuai dengan keputusan kabinet, namun realisasi BLT ini belum dilakukan sampai dengan hari ini. Untuk anggaran bansos kami juga akan sampaikan bahwa kami sudah mengumumkan untuk kebijakan pemberian THR. Bapak dan Ibu sekalian memahami bahwa di dalam Undang-Undang APBN juga ada. Bedanya dengan tahun lalu adalah bahwa untuk tahun ini untuk pembayaran THR selain gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan melekat, 100% tunjangan kinerja diberikan untuk ASN, TNI, Polri dan ASND, dan 100% kita tambahkan komponen yang baru adalah tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru. Ini yang ada di dalam THR 2024 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pensiun dan penerima pensiun itu THR-nya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk pensiun ini 11,7 triliun anggaran dari APBN, untuk yang ASN, TNI, Polri, pejabat itu 18 triliun ya dalam hal ini, dan untuk APBD yang berasal dari APBD untuk ASN daerah 19 triliun. Untuk ASN daerah dan TPG maupun tamsil guru ASN daerah. Kami sudah mengumumkan dan terus memonitor kesiapan dari Satker nanti permintaan pencairan sehingga pencairan anggaran bisa dilakukan 10 hari sebelum hari raya sesuai dengan PP 14 2024. Untuk APBN transfer ke daerah, kami tadi sampaikan ada kenaikan yang sangat tajam. DAU kita naik 19,3%. Dari 71,7 triliun tahun lalu naik ke 82,8. Sedangkan untuk DAK non fisik juga naik 21,4 dari 12,5 ke 28,6 triliun rupiah. Sedangkan dana otsus belum ada realisasi sampai sekarang. DBH mengalami penurunan dalam hal ini 11,3%. Kok nggak ada naik? Persen terhadap pagu itu. Oh maaf, itu bukan maaf. Ini DBH-nya naik, Bu? Enggak, ya. Tadi yang persen itu adalah terhadap alokasi. Jadi teman-teman keuangan memang menguji ketelitian saya. Kadang-kadang persennya itu gross, kadang-kadang target. Dan mereka kayak bajai belok kiri ke kanan nggak ngasih tahu. Jadi memang menterinya yang harus waspada. Untungnya dibisikin. Itu terhadap target Bapak. Jadi DBH naik, DAU naik dari 717 ke 82. Kenaikannya nggak disebutkan di sini. Memang harus meraba-raba, nanti saya ketok kepalanya yang bikin. Kenaikannya nggak ditulis, tapi terhadap target ditulis. Itulah tadi yang seperti bajai Pak. Kemudian untuk DBH naik juga karena dengan kenaikan harga-harga yang kita bagi hasilkan, entah itu minyak, gas maupun nanti dengan tahun ini kita mulai dengan DBH untuk CPO.
16,2 triliun, naik dari 14,8 triliun. Itu dari sisi persentase juga naik. Dana desa 7,4 triliun juga naik dari 6,2. Untuk DAK fisik belum ada realisasi, otsus belum ada realisasi, dana untuk insentif juga belum, sudah sangat kecil. Mungkin kita akan memulai sesuai dengan insentif, biasanya ada evaluasi dulu. Hibah belum terrealisir. Dana istimewa juga belum ada yang terrealisir. Untuk pembiayaan anggaran yang seperti kami sampaikan 184,3 triliun atau 35,3%. Ini kita lihat dari sisi pembiayaan SBN ya neto sampai dengan 29 Februari 178 triliun, kenaikan 26,7% dari tahun sebelumnya. Untuk pinjaman neto yang berasal dari bilateral multilateral itu 6,5 triliun, itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang 9,3. Jadi dalam hal ini turun 35%. Untuk pembiayaan investasi itu 1 triliun negatif, dan untuk pemberian pinjaman adalah 800 miliar. Untuk totalnya, jadi pembiayaan sampai 29 Februari 184 dibandingkan tahun lalu 182,6, sebetulnya tidak terlalu banyak. Persentase terhadap anggaran itu 35,3% dibandingkan target untuk pembiayaan tahun ini. Jadi 35 sudah terrealisir. Kalau tahun lalu di Februari 38% dari target yang sebesar 479. Tahun ini targetnya 522 untuk pembiayaan sesuai dengan defisit APBN yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Untuk beberapa pembiayaan below the line realisasinya seperti diketahui bahwa untuk 2024 ini ada 176, untuk klaster infrastruktur 55,2 triliun, pendidikan 25 triliun, dan untuk pangan 1,21 triliun, dan kerjasama internasional 1,91 triliun. Kalau kita lihat beberapa lembaga yang akan mendapatkan below the line untuk BUMN adalah Hutama Karya, Wijaya Karya, kemudian SMF untuk perumahan, kemudian LAN dan IFG. Untuk lembaga pendidikan yaitu untuk dana abadi, LPDP, IIF, kemudian Elman untuk mendukung proyek strategis nasional, Indonesia Exim Bank dan lembaga keuangan internasional. Sampai dengan akhir Februari baru direalisir 1,73 triliun dari 176 triliun. Jadi ini terutama untuk kerjasama internasional. Pada bulan Maret ini kami perkirakan akan ada 49,2 triliun realisasi untuk FLPP, LPDP, dan PMN untuk AFG, PUI dalam hal ini. Kemudian 6 triliun untuk Wijaya Karya, 18,6 triliun Hutama Karya, dan 0,1 triliun untuk lembaga kerjasama internasional. Jadi Ibu Bapak sekalian, kami ingin simpulkan bahwa kondisi perekonomian global dan nasional masih cukup dinamis, terutama resiko yang berasal dari geopolitik, kemudian climate change, kemudian higher for longer, itu semuanya harus tetap kita waspadai karena ini akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBN dan menjaga APBN sebagai instrumen yang diandalkan untuk agenda pembangunan. Perekonomian domestik kita masih relatif bertahan baik, resilient di tengah ketidakpastian global dan di tengah gejolak dari policy-policy. Tahun 2024 ini APBN tetap menjadi instrumen yang diandalkan untuk melaksanakan program nasional seperti pemilu dan untuk menjadi protection atau pelindung dari masyarakat kepada masyarakat terhadap berbagai dinamika seperti daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan dari harga pangan. Kinerja APBN cukup baik, pendapatan negara mengalami kontraksi tapi dari baseline yang cukup tinggi selama 2 tahun berturut-turut. Namun kita tetap mewaspadai dari volatilitas harga komoditas dan juga percepatan restitusi pajak yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, namun ini tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak neto kita.
Belanja kita cukup tinggi naiknya tadi karena ada program pemilu, akselerasi berbagai program pembangunan dan juga untuk beberapa bansos yang telah kami sampaikan. Demikian yang kami sampaikan pimpinan dan para anggota Komisi 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.